Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, ini adalah video soal SKB Formasi Guru PPKN untuk part 7. Jadi yang untuk part yang lainnya ya bisa dilihat di playlist, nanti saya simpan di description box ya. Silahkan dinonton dulu. Oke, untuk part 7 ini langsung aja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki implikasi yang mendalam, yakni A. Bebas menerima budaya asing, B. Membuka peluang pasar monopoli, C. Menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dan zaman, D. Menganut sistem pasar bebas, atau E. Mementingkan strategi politis. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang C, menyesuaikan dengan keadaan masyarakat dan zaman. Soal nomor 2. Sikap hidup modern yang tidak sesuai dengan norma Pancasila adalah A. Mengadakan pembangunan di segala aspek kehidupan, B. Berusaha meningkatkan taraf hidup, C. Mengadakan persahabatan dengan semua bangsa, D. Mengambil alih nilai modern tanpa seleksi, atau yang E. Berusaha meningkatkan kualitas hidup. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Mengambil alih nilai modern tanpa seleksi. Selanjutnya nomor 3. Keputusan Mahkamah Internasional terhadap sengketa internasional bersifat final, artinya A. Tidak dimungkinkan kasasi, B. Harus segera dieksekusi, C. Tidak memberi peluang untuk banding, D. Mengikat pihak ketiga, atau E. Harus dihadiri kedua pihak sengketa atau pengacara. Yang tepat adalah yang B. Harus segera dieksekusi. Soal nomor 4. Ratifikasi adalah tahap penting dalam pembuatan perjanjian internasional karena A. Mencerminkan paham demokrasi, B. Untuk menghindari pengingkaran di lain waktu, C. Menyamakan persepsi di antara utusan yang berunding, D. Perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat, atau E. Penentuan sanksi bagi pelanggar perjanjian. Yang tepat adalah D. Perjanjian tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat. Nah, jadi ratifikasi ini adalah suatu proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa. Soal nomor 5. Yang merupakan ciri suatu masyarakat madani adalah A. Tertutupnya ruang publik, B. Toleransi, C. Sukuisme, D. Hukum yang memihak pada penguasa, atau yang E. Absolutisme. Ya, yang tepat adalah B. Toleransi. Soal nomor 6. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak diragukan lagi karena merupakan filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Paradigma pembangunan, B. Moral pembangunan, C. Sumber nilai, D. Perjanjian luhur bangsa, atau E. Dasar negara. Ya, yang tepat adalah C. Sumber nilai. Selanjutnya nomor 6. Berikut ini adalah pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan, yaitu A. Organisasi yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa, B. Organisasi kesusilaan yang timbul karena sintesa antara kemerdekaan individu dan kemerdekaan universal, C. Masyarakat hukum yang dibentuk karena perjanjian masyarakat yang bertujuan untuk perdamaian, D. Organisasi yang melaksanakan kehendak anggotanya yang mana kehendak itu dituangkan dalam hukum, atau E. Organisasi yang memiliki wewenang berkuasa yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa. Ya, untuk nomor 6, yang tepat adalah choice A. Organisasi yang memiliki wewenang berkuasa yang diciptakan oleh sekelompok manusia atau bangsa. Next, nomor 7. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang ekonomi,
Contoh upaya tersebut yaitu apakah A. menyantuni fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, B. memberi beasiswa, C. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup, D. meningkatkan kemandirian partai politik, atau yang E. memberi bantuan subsidi bagi warga yang tidak mampu. Oke, yang tepat di sini upaya dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan jaminan keadilan adalah yang E, memberi bantuan subsidi bagi warga yang tidak mampu. Soal nomor 8. Sebagai penyaring utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangkal arus negatif globalisasi yaitu A. kebiasaan masyarakat, B. nilai-nilai Pancasila, C. pandangan para ahli, D. tradisi dan rutinitas, atau yang E. sikap pemimpin bangsa. Yap, yang tepat di sini adalah B. nilai-nilai Pancasila. 9. Ideologi yang dianut suatu negara dapat bersifat terbuka dan tertutup. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah A. membuka diri menerima semua kemajuan yang ada, B. menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadiannya, C. dapat menerima kemajuan kalau menguntungkan, D. perpaduan dari berbagai ideologi bangsa lain, atau yang E. terbuka untuk dibicarakan dengan negara lain. Ya, yang tepat di sini adalah B. menerima kemajuan pengetahuan sesuai dengan kepribadiannya. Soal 10. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstremisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah A. tumbuhnya sikap menang sendiri, B. semakin kuatnya individualisme, C. dapat menimbulkan perpecahan, D. menimbulkan rasa saling curiga, atau E. berkembangnya nasionalisme sempit. Jawaban yang tepat adalah yang C. dapat menimbulkan perpecahan. Nomor 11. Kelompok politik yang tumbuh dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan seperti partai politik, kelompok kepentingan, media massa, dan sebagainya disebut sebagai A. infrastruktur politik, B. suprastruktur politik, C. sistem politik, atau D. partisipasi politik, atau E. partai politik. Yang tepat di sini adalah A. infrastruktur politik. Selanjutnya nomor 12. Berikut ini adalah 3 sumber hukum primer hukum internasional yaitu A. perjanjian internasional, prinsip hukum umum, dan kebiasaan internasional. B. keputusan internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. C. perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan jurisprudensi internasional. D. putusan Mahkamah Internasional, perjanjian internasional, dan prinsip hukum umum. Atau E. kebiasaan internasional, perjanjian internasional, dan putusan Mahkamah Internasional. Jawaban yang tepat adalah C. perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan jurisprudensi internasional. Next, nomor 13. Peranan pers mengalami perubahan dari pers masa kolonial ke arah perjuangan kemerdekaan bangsa. Peranan pers nasional setelah 17 Agustus 1945 memfokuskan untuk menjadi A. corong penguasa Republik Indonesia yang mendukung perjuangan melawan strategi pecah belah Belanda. B. Satu-satunya sumber informasi masyarakat untuk mengetahui perkembangan keadaan. C. Mitra kerja Belanda untuk mengetahui tawanan-tawanan Belanda yang masih tinggal di Republik Indonesia. D. Mitra kerja Jepang untuk mengetahui serdadu yang masih tinggal. E. Satu-satunya sumber berita untuk mengetahui kemerdekaan Republik Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang A. corong penguasa Republik Indonesia yang mendukung perjuangan melawan strategi pecah belah Belanda. 14. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang sosial budaya. Contoh upaya tersebut yaitu A. menyantuni fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, B. memilih wakil rakyat sesuai aspirasinya, C. memberi masukan pada penyelenggara supaya jujur,
D. Meningkatkan kemandirian partai politik. Atau E. Memberi bantuan subsidi atau modal bagi warga yang tidak mampu. Oke, jawaban yang tepat untuk contoh upaya di bidang sosial budaya adalah yang A. Menyantuni fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Soal 15, sikap bijaksana yang harus kita ambil terhadap pengaruh globalisasi adalah A. Menyeleksi, B. Menyesuaikan, C. Menolak, D. Menutup diri, atau yang E. Kompromi. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah kita harus menyeleksinya. Jadi yang A. Soal 16, contoh berita pada media massa yang dianggap menyimpang dari kode etik jurnalistik adalah A. Informasi yang tidak merugikan kepentingan bangsa dan negara. B. Informasi yang tidak memancing konflik dalam masyarakat. C. Berita yang dapat mempererat persatuan bangsa. D. Berita yang sopan dan diperoleh secara jelas dan akurat. Atau E. Berita yang sensasional dan membuat kemunduran bangsa. Yang tepat adalah yang E. Berita yang sensasional dan membuat kemunduran bangsa. 17. Berikut ini yang bukan subjek hukum internasional, yaitu A. Negara, B. Organisasi internasional, C. Individu, D. Kelompok pemberontak, atau E. Palang Merah Indonesia. Ya, yang tepat adalah E. Palang Merah Indonesia, bukan subjek politik internasional. 18. Pelanggaran HAM berat yang ditentang oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan sebelum ia menjabat presiden adalah diskriminasi orang berdasarkan warna kulit atau ras yang dikenal dengan A. Kejahatan kemanusiaan, B. Genosida, C. Konflik, D. Apartheid, atau E. Rasisme. Ya, yang tepat adalah apartheid. Jadi, kalau untuk kejahatan kemanusiaan ini merupakan kejahatan manusia yang merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas dan ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan lain sebagainya. Kemudian yang B, genosida ini merupakan suatu pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap suatu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Nah, contoh kasus genosida ini adalah pembantaian suku bangsa Bosnia dan Kroasia di Yugoslavia oleh bangsa Serbia antara 1991 hingga 1996. Pembantaian Srebrenica ini adalah kasus pertama di Eropa yang dinyatakan sebagai genosida oleh suatu keputusan hakim. Yang kedua adalah pembantaian kaum berkulit hitam yang terjadi di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 silam. Nah, kalau konflik sendiri seperti yang diketahui adalah suatu bentuk perselisihan ya. Kemudian apartheid sendiri ini adalah suatu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga pada tahun 1990. Dan terakhir, rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. 19. Perhatikan beberapa kegiatan di bawah ini. 1. Kegiatan pemilihan. 2. Kegiatan religi. 3. Lobbying. 4. Kegiatan organisasi. 5. Tindakan sosial. Berdasarkan pilihan di atas, kegiatan yang menunjukkan partisipasi politik yaitu A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 5, D. 1, 3, 4, atau E. 2, 4, 5. Ya, yang tepat di sini adalah 1. Kegiatan pemilihan, 3. Lobbying, dan 4. Kegiatan organisasi. Selanjutnya, nomor 20. Pengaturan hubungan internasional bermanfaat bagi negara Indonesia yaitu
A. Memudahkan negara penjajah dalam mengelola daerah jajahannya. B. Menjadikan ketergantungan dengan negara maju. C. Menumbuhkan kelompok-kelompok negara maju. D. Mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Atau E. Mendorong daerah-daerah untuk memerdekakan diri. Ya, yang tepat adalah D. Mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. 21. Bentuk pemerintahan negara Inggris adalah monarki parlementer. Hal ini berarti A. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Ratu Inggris sedangkan kepala negara adalah Perdana Menteri. B. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh Ratu Inggris. C. Kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dipimpin oleh Perdana Menteri. D. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri sedangkan Ratu Inggris sebagai kepala negara. E. Menteri membantu Ratu Inggris dalam menjalankan pemerintahan. Yang tepat adalah D. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri sedangkan Ratu Inggris sebagai kepala negara. Selanjutnya, salah satu contoh pelaksanaan hak prerogatif Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Menyetujui undang-undang. B. Menetapkan APBN. C. Mengangkat anggota DPR. D. Menetapkan undang-undang. Atau yang E. Memberi grasi. Jadi, hak prerogatif presiden itu adalah merupakan suatu kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Jadi yang tepat adalah yang E. Memberi grasi. 23. Proses globalisasi kehidupan umat manusia yang positif menjadi kebutuhan, sehingga secara sengaja dilakukan melalui A. Kampanye anti-terorisme. B. Kesepakatan pasar bebas. C. Kemajuan iptek. D. Perdagangan narkoba. Atau E. Pesta olahraga. Oke, di sini jawaban yang tepat itu ada di choice B. Kesepakatan pasar bebas. Selanjutnya, istilah globalisasi menunjuk pada sebuah proses tumbuhnya kesadaran global bahwa dunia adalah lingkungan yang terbangun sebagai satu kesatuan yang utuh. Proses globalisasi adalah A. Proses tatanan masyarakat yang mendunia dan seakan-akan tidak mengenal batas-batas wilayah. B. Meningkatnya hubungan internasional. C. Semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor-impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi. D. Semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Atau E. Semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Oke, yang tepat adalah A. Proses tatanan masyarakat yang mendunia dan seakan-akan tidak mengenal batas-batas wilayah. Soal nomor 25, korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok. Di bawah ini adalah contoh korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah apakah A. Kasus Antasari Ashar. B. Kasus perampokan bank di Medan. C. Kasus Bank Senturi. D. Kasus mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Atau yang E. Kasus investor PT Antaboga. Untuk nomor 25 yang tepat adalah kasus yang D. Kasus mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.